ngobrol-ngobrol sama Dewan Juri dulu ya. Iya, kita Karena di sini orang juga mungkin pada bertanya-tanya. Iya. Ini cosplay itu apa? Kan ada yang nggak tahu mungkin Ratu ya. Betul, mungkin ada yang masih awam juga. Masih Iya betul. betul. Ini cosplay itu apa? Termasuk saya juga. Cosplay itu apa ya? Kan misalnya Ya. ada kartun dari Jepang, ya kan? Betul. Kan tadi kalau misalnya ada kartun dari Jepang, kenapa nggak ada Nobita ya? Iya, Kan iya, Doraemon kan gitu mungkin ya. Betul. Nggak tahu nih aku ilmunya seperti apa dan bisa menampilkan dengan semaksimal mungkin itu bikin kostumnya effort juga loh. Iya, betul. Dipersiapkannya juga pasti dari jauh hari ya. Iya pasti Gak mungkin sehari jadi kan. Terus tadi Dewan Jurinya juga detail banget. Iya, iya, Oke, betul. kepada Dewan Juri boleh naik panggung. Ya, kepada Dewan Juri mungkin kita ajak dulu buat Kita ngobrol-ngobrol bentar, dulu. ya. Boleh untuk Dewan Juri. Silakan. Silakan Pak di sebelah sini Pak. Boleh kepada Dewan Juri. Bapak-bapak nih, ini keren-keren banget. Ya. Oke, saya pada Dewan Juri tadi sudah menilai kurang lebih berapa peserta ya Ratu ya? 20 lebih ya? Apa? Peserta? 20 ya? Tidak? 40 lebih deh. 40? Sampai 40 tadi. 40 ya? Peserta iya, sampai Wow, 40. 40. Ya, silakan. Dan semuanya niat ya, nggak ada yang Betul. biasa-biasa aja. Iya, gak ada. Pak, saya mau tanya nih. Nanti jawabannya mah bareng aja. Masing-masing, iya, Masing-masing. betul. Mau nanya, cosplay itu apa? Nah kalau ini ada yang benar-benar ya aku juga mempelajari, cuman ada yang mempelajari dari bermacam-macam ilmunya, bukunya itu lebih rajin dari saya. Mangga Kang Bosud. Kalau yang ini dia saya bisa jawab, ini dia yang jawab. Dia spesifik banget karena dia buka kelas, dia juga buka kelas mengenai cosplay. Gitu. Betul. Jadi kalau pertanyaan itu mangga. Karena kan nanti ketika dijawab kan masyarakat umum tahu cosplay itu apa? Coba Kang. Parah semua satu ini. Padahal dia lebih berpengalaman daripada saya yang udah cosplay dari tahun 2008 ya. Iya, pengalaman sama ilmu beda. Silakan. Oke, gimana ya? Cosplay itu sebenarnya cuma terdiri dari dua suku kata, yaitu kostum and play. Yang dimana kostum itu adalah kostum karakternya, play dia itu bukan bermain-main dengan kostum ya, bukan nyenyol kostum, tapi role play. Dimana role play itu artinya acting menjadi karakter tersebut. Nah, yang namanya karakter mempunyai background story atau masa lalu. Dia di mana masa lalu itu membentuk karakter itu sendiri. Jadi berputar gitu dari karakter, background story yang menciptakan sifat dan karakter itu sendiri. Nah, cosplay adalah ketika seorang menggunakan kostum dan menjadi karakternya dengan baik gitu. Karena sifat dari cosplay sendiri adalah mimikri, artinya meniru. Jadi dari A sampai Z itu bisa ditiru gitu. Dari mulai mungkin kostumnya udah jelas, sifat karakternya itu udah pasti gitu. Bahkan dari make up, misalkan make up contoh tadi kan contoh ada yang cosplay karakter yang dari barat, Wolverine. Sebisa mungkin make upnya itu bukan make up biasa tapi make up karakter. Nah, make up karakter itu ngebentuk, ada kan yang namanya ngebentuk wajah, bagaimana caranya biar wajah itu terlihat virus, bagaimana cara wajah itu terlihat kotak, dan bagaimana wajah itu terlihat lebih sangar. Di sanalah si cosplay itu, karena cosplay itu perfect banget gitu. Jadi nggak hanya kita menggunakan kostum, tapi kita juga harus menjadi karakternya, mengembrace karakternya dan menghormati karakternya. Karena ada beberapa yang cosplay tapi dia itu tidak menghormati karakternya, yaitu dengan cara dia pakai kostum tapi dia tidak tahu karakternya seperti apa. Pakai kostum tapi dia tidak mencerminkan karakternya seperti apa, dan itu sangat disayangkan sekali gitu. Apalagi cosplay udah berkembang dari 2008 baru berapa bang cosplaynya di Indonesia, apalagi di Bandung ya. 2003 tuh. Bandung 2003 ya. 2003. Dan kalau misalkan hanya pemahaman kita hanya pakai kostum-kostum biasa-biasa aja, ya saya cosplaynya nggak berkembang gitu, kayak gitu. Padahal cosplay itu udah dari lama dan nggak naik-naik saya seperti itu. Ya, apalagi Indonesia, cosplay Indonesia sendiri prestasinya tuh udah banyak banget, juara dunia udah sering gitu. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan kita pemain cosplay itu hanya pakai kostum dan jalan-jalan doang, tidak paham karakternya, tidak menjadi karakternya gitu. Kayak gitu itu sayang banget karena seninya tuh di sana gitu. Kan sayang banget ya, kita hanya pakai kostum, ya apa bedanya sama Halloweenan gitu. Makanya ada kategori Halloween, beda sama cosplay itu kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin dari Mas Acil atau Bang Edi bisa nambahin, silakan Bang Edi, cosplay itu apa?
Ya, kalau tadi dibilang cosplay itu apa udah dijelasin. Paling sedikit tambahan dari Edi itu kayak kalian meranin seseorang, meranin karakter. Bayangkan bahwa yang ada di film itu, yang ada di game itu adalah kalian. Jadi jangan berpikir, aduh ini gerakannya gimana lagi ya? Oh berarti kalian belum mendalamin dong karakter tersebut. Dalamin karakternya mulai tadi dibilang mulai dari jalan, cara dia menatap, cara dia misalnya dia fighter ya cara dia bertarung gitu kan. Terus kayak mungkin dia komedian ya cara dia ngelucunya gimana gitu, ekspresinya ya ekspresinya dimainkan. Jangan terlalu kadang dia ekspresinya lempeng aja. Nggak setiap filmnya, nggak setiap gamenya ekspresinya lempeng mulu. Itu harus dipelajari. Mungkin tambahan dari Edi, bayangkan bahwa yang kalian cosplaykan itu adalah kalian sendiri. Mungkin itu aja. Oke, tapi sebelum dilanjutin ada pengumuman dulu Ratu. Ya, tadi ada pengumuman. Jadi kita tadi diminta tolong untuk menyampaikan kepada cosplayer, dimohon untuk tas dan barangnya jangan ditaruh di mana aja. Karena banyak banget masyarakat tadi di mall ada pesan titipan. Betul. Soalnya takutnya hilang dan takut ada yang Ya. ngambil. Karena benar-benar berserakan di mana-mana tasnya. Jadi mohon dijaga, dibawa aja tasnya. Iya betul. Gitu. Oke, jadi jangan di mana aja ya. Iya simpan betul, tasnya. dibawa Oke. aja tasnya. Kita lanjut ya Ratu ya. Lanjut lagi Nah, pertanyaannya. di luar competition ini ya, bapak-bapak, ada nggak hal yang paling pengalaman ini misalnya contoh paling keren ini kostum edan diulu-ulu ngelehkeun, ada nggak, pernah nggak begitu nonton dia karakternya bagus, begitu datang tuh bagus, kostum bagus, pemilihan karakter bagus, ada nggak dan siapa di luar ini ya, Ya, pada di luar kompetisi ini pernah nggak? Pada saat memerankan cosplay siapa ya? Kalau aku sendiri ya sering banget melihat hal yang seperti itu gitu karena kompetisi tingkat dunia itu kan banyak ya. Ada World Cosplay Summit, ada Geek Off di Korea, terus ada BlizzardCon, terus ada World Comic Con. Itu emang semua kompetisi dari tiap negara yang akan final di satu lagi ada Polimanga juga dan masih banyak lainnya. Jadi beberapa negara itu mengadakan kompetisi cosplay tingkat dunia di situ, dan di situ tuh bukan sekali dua kali ketika aku ikut kompetisi di situ berhadapan dengan orang yang wah ini kostumnya gila-gila gitu. Jadi bukan udah apa ya namanya, saya pernah waktu itu udah pede banget waktu itu di Indonesia, waktu itu pertandingannya di Singapura Comic Con, waktu itu aku pakai Senseiya, udah pakai bahan bling-bling, udah bagus, dan belakang panggung gitu, udah pede gitu ya dulu gitu kan. Terus ada cewek tuh datang tiba-tiba dia bawa besi, terus tiba-tiba bawa kayak selimut bulu, apaan ini? Taunya pas di panggung dia mainin karakternya Warcraft pakai Lich King, tingginya hampir 2,5 meter. Waduh. Si kepalanya itu tengkorak ada 7 gitu atau 8 dan semua bisa gerak, bisa keluar asap, matanya nyala, terus pada bahannya tuh ada yang pakai bulu, ada yang pakai latex dan tidak kelihatan sambungan, jadi kayak patung berjalan bisa gerak aja. Terus ketika ada orang ngomong dari dekat, ternyata si tengkorak utamanya itu respon, dia pakai robotik Arduino. Ketika orang itu ngomong dia ikut ngomong gitu. Gue bilang ini gila, gue bilang Gokil. gila gitu bilang. Dan beberapa kali aku berhadapan dengan orang yang gilanya seperti itu juga. Kayak waktu itu aku jadi respon Indonesia di Chicago juga waktu itu kan, dan di situ ternyata juara satunya itu pakai karakter lupa tuh apa karakter, atau Warcraft atau Diablo atau apa gitu. Ternyata dia pakai karakter yang ada roknya besar panjang, udah gitu dia banyak detail tulang-tulangnya dan dia pakai tulang beneran gitu. Sama dia diukir satu-satu, ditempel, terus mukanya udah pakai latex Iya. dicampur sama banyak. Wah pokoknya gue bilang ini kalau supermarket jadi satu orang dia gitu. Wah. Wah gila gitu. Makanya itu pun cosplay itu kan bukan hanya dari kostum ya. Betul. Dari segi performance banyak juga gitu, dan kebetulan juga tahun berapa juga waktu itu 2000 berapa sih ya? Ya 2017 World Cosplay Summit itu juara dunia itu dari Indonesia. Selain kostumnya yang edan, aksi panggungnya aku sendiri ya aku kenal, dan ya temen juga bener dia orang Jakarta. Iya. Ketika dia melakukan itu di final, gue di Indonesia ngeliat, wah gila lu gitu. Dia terbang.
Dia nusuk pedang ke tanah terus dia terbang gitu. Terbang. Terus sayapnya datang gitu kan. Ini orang Gila, keren. begitu pulang lu ke Indonesia gua tanya lu gimana caranya itu bilang. Terus di endingnya itu partnernya itu badannya ngebelah. Si badannya ke kanan, badan jatuh ke kiri. Kaki tetep di endingnya ceritanya kesabet. Wah ini gila kan? Jadi bilang, wah gila. Aku udah nggak bisa bilang kalau cosplay itu hanya sebatas ya kalau di sini teman-teman yang umum bilang ini hobi yang aneh memang aneh ya jujur ya gitu. Iya, betul. Kita pernah berapa kali ya bareng gitu atau beberapa macam mode. Emang cosplay itu aneh tapi perlu teman-teman ketahui dari cosplay ini juga banyak orang yang bisa hidup juga, bisa orang berprestasi juga dan salah satunya Bang Edi. Dari dulu dia karakternya begitu aja meskipun banyak yang bilang ada pakai karakter yang dia konstan dan akhirnya ya sekarang Viral, jadi selebgram ya. 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 Wes Gopiora. Jadi ya cosplay udah bukan suatu hal yang biasa lagi lah. Ya. Betul, betul. Betul. Ada jawaban yang lain, bapak-bapak yang pernah lihat seperti Pak Kancil? Sebenarnya dari sudut pandang udah semua ya sebenarnya. Cuman yang mungkin tambah dari aku tuh emang karena emang si cosplaynya tuh secara lombanya tuh udah gila-gilaan bangetnya, apalagi udah bahannya tuh udah sekelas, apalagi yang luar negeri ya, baju tuh udah sekelas buatan Hollywood, bener-bener kayak udah bukan sekedar busa hati lagi, udah bukan kayak gini lagi dan kalau busa hati pun lapisannya tuh udah beda, jadi gak hanya kayak yang di Indonesia lakuin, tapi udah aneh-aneh banget dan kadang kita pun apalagi kalau keluar negeri itu suka kaget tuh ternyata bisa ini bisa itu gitu dan cosplay itu apalagi hasil kostum ya itu mencakup banyak hal gitu. Kalau dia itu bisa robotik itu bagus kayak tadi kan ada robotika Iya. dia bisa elektro bagus kenapa karena di kostum ini kan banyak lampu-lampu ya kalau lampu dipencet nyala doang udah biasa tapi gimana kalau dipencet nyala dia gerak tiba-tiba berubah warna tiba pindah lagi jadi seolah-olah si lampunya tuh hidup kayak di game itu juga jurusan elektro tuh bisa gitu terus apalagi aku pernah lihat tuh yang Dotanya emang sih ada Dota sih dulu bukan juga ICC yang bangun sama LP Destroyer jadi kayak dinosaurus kayak gitu Ya. bagus banget dia jadi dinosaurusnya di atasnya tuh ada yang naik ada yang naik kalau kita kan bingung melihatnya dari mana dia pakai kamera biar bisa enak dan bahkan ada satu lagi yang dia tuh cosplay jadi apa sih Autobot loh Optimus Prime. Optimus, oke. Dia pakai speaker Bluetooth jadi ketika jalan itu bersuara Wah, terus pas nembak itu suaranya benar-benar kayak gitu pas pedangnya dinyalain sing benar-benar kayak udah gila banget kayak real banget gitu iya ya. udah segitu sebenarnya cosplay itu gitu kayak gitu jadi emang kalau misalkan sekarang cosplay kayak gitu aja ya apalagi dianggap aneh ya memang aneh emang hobi apa sih nggak dianggap aneh Iya. puisi aja dianggap aneh coba aja tulisnya ada rumah puisi coba Iya. ada rumah puisi di pasti yang nonton lawan sih gitu Iya, Iya, iya aneh ya kontemporer apalagi kontemporer misalkan Iya. ya kontemporer kan aneh bilang aja aneh tapi ya itulah seni emang aneh dari keanehan itu tuh muncullah sebuah keindahan di sana gitu. Iya. Dari keanehan itu justru muncul keindahan dan keselarasan yang ada di sana termasuk cosplay itu sendiri dan cosplay itu bukan hobi atau apa ya seni ecek-ecek yang dianggap nah sih cosplay udah enggak gitu. Tidak seperti itu. Di sana kamu bisa jadi apa aja, di sana kamu bisa curahkan ilmu apa aja dari ilmu elektro, ilmu coding, sampai ilmu teater kamu bisa di sana ya gitu. Betul. Coba dari Mas Bang Edi seperti apa gitu? Ya kalau dibilang yang Edi lihat secara langsung untuk Indonesia, Edi kayaknya belum pernah lihat. Tapi waktu di Jepang, Edi sempat lihat dan itu kostum sampai berubah warna itu memang benar-benar dia menggunakan apa ya akrilik akrilik. Nah, jadi dia bahannya tuh kayak kaca gitu, dia bisa berubah warna muncul di si kostumnya itu udah keren banget dan ketika dia perform itu dia bukan cuman jalan gini-gini doang dia sampai manjat si tiangnya itu untuk lompat dan sambil Gokil. itu Keren dia ya. luar biasa Gila, jadi gila. paling keren baru lihat itu sama sisanya ya paling cuma main-main api lah Oke. yang keluar api dari belakang. Oh gokil, berarti ternyata emang seniat itu dan segokil itu ya. Wah keren. Bentar, aku mau nanya lagi Kang. Boleh.
kalau cosplay itu, ini mah cuma pendapat penilaian aku aja ya. Kenapa harus ke Jepang? Misalnya kartun Jepang, contoh karakter Jepang. Mau bisa jawab? Karena bayangan orang umum itu cosplay itu adalah dari suatu budaya Jepang. Sebetulnya dari awal juga bukan ya. Awalnya itu dari Comic Con tuh tahun 70-an itu dari Amerika, dan itu ada wartawan dari Jepang yang meliput itu dan akhirnya memperkenalkan ke Jepang. Setelah itu diperkenalkan, akhirnya di Jepang itu ada beberapa universitas yang mengharuskan mahasiswanya menggunakan kostum ketika ketika dia wisuda gitu. Nah, disitulah mulai akhirnya budaya berkostum itu dari Jepang, padahal aslinya bukan dari Jepang gitu, dari komunitas kayak pecinta Star Wars, Star Trek dulu tuh zamannya, terus Thunderbird, He-Man itu zaman-zaman lama. Nah itu terus nah sekarang kalau misalnya orang bilang kalau cosplay itu kenapa sih harus dari Jepang? Tidak harus dari Jepang gitu, karena kayak World Comic Con itu yang aku bilang juara satunya itu kemarin Diablo, terus Warcraft itu kan bukan dari Jepang gitu. Even the Mortal Kombat sekalipun itu bukan Jepang kan, itu Midway dari Amerika gitu. Nah jadi kayak makanya aku bilang kayak Singapura punya ACM, Korea punya Geek-Off, di Jepang ada World Cosplay Summit, di Arab ada World Cosplay Summit Arab juga, terus di Prancis ada Polimanga. Semua itu pertandingan tingkat dunia yang dengan rules yang berbeda-beda. Kayak di Amerika ada World Comic Con, pesertanya di Comic Con, kalau di Comic Con Amerika itu ada yang pakai Deadpool, ada yang Iron Man. Jadi sebetulnya sekarang itu perkembangan cosplay di dunia itu sangat meluas. Jadi memang ada kompetisi yang harus menggunakan karakter dari anime Jepang ada. Itu balik lagi ke rules dari setiap organizer masing-masing. Tapi umumnya cosplay itu mau karakter Amerika, mau karakter Indonesia, silakan. Jadi sudah tidak dibatasi, kecuali emang ada peraturan khusus kalau pertandingan tingkat dunia ini harus pakai karakter ini gitu. Kayak BlizzardCon yang harus pakai karakter dari Blizzard, kayak Dota, terus Warcraft, terus ya Starcraft yang begitu-begitu gitu. Kalau kita ke Comic Con enggak, atau kalau di World Cosplay Summit memang itu harus Jepang gitu, dan nggak boleh ada karakter lain karena memang itu mengusung budaya Jepang juga. Kalau di Polimanga bebas, ada yang Gamescom. Kalau Gamescom itu harus karakter dari karakter game. Jadi mau itu Amerika, mau selama karakter game itu ada referensinya, gamenya ada, ya kita bisa cosplay itu. Jadi mau main karakter Indonesia juga boleh gitu. Oke, kalau di Indonesia ini kan ada komunitasnya nih ya. Pernah pegang film apa? Contoh misalnya kalau ada di Indonesia tuh apa ya, Bima Sakti ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang pegangnya siapa? Pernah nggak ada pengalaman atau temen yang emang akhirnya masuk produksian film? Untuk produksian film sekarang beberapa komunitas sudah mulai dilirik ya, selain dari film-film YouTube gitu ya. Salah satunya ada film Badrion, kemarin ada di SEA Games. Itu isinya beberapa orang cosplayer. Dan alhamdulillah juga salah satu yang bikin kostum monsternya Badrion itu dari Bandung juga, ada Kang Dimas juga, itu masuk untuk Badrion. Terus selebihnya kalau dari orang-orang cosplay yang masuk ke dunia perfilman sudah cukup banyak juga ya. Salah satunya juga Aditya Alkatiri juga yang jadi Azazel juga seorang cosplayer. Oh iya? Kadang suka ikut nongkrong juga. Terus Marcelino Retran juga. Nah, terus Aska Kobuzer juga dia seorang cosplayer juga. Aska gitu. Kobuzer? Iya, Aska gitu. Dan kalau dari Bandung ini yang megang film selain Kang Dimas, ya alhamdulillah saya sendiri juga megang beberapa iklan games, sama kemarin juga sempat megang beberapa film juga. Jadi emang kostumnya emang dari maker cosplayernya Indonesia juga gitu. Jadi kasarnya maju dari cosplay pun juga sudah cukup banyak ya, apalagi kalau sekarang kan zamannya seleb-seleb TikTok gitu ya. Betul. Banyak TikTok yang pakai kostum, itu pasti dari cosplayernya. Ya itu yang kemarin juga dari TikTok. Iya dia. TikTok, aku pernah lihat di TikTok. Teman-teman TikTok dia gue juga. Sempat rame ya Kalau pasti. Kang Bosot mungkin punya pengalaman sendiri. Untuk film sih sebenarnya aku belum terlalu banyak ya, karena untuk terlibat di dunia film sini pernah juga waktu itu bareng si Bang Hasil itu buat syuting iklan games, video klip game yang video klipnya tuh di take down langsung karena katanya niru pernah itu sama Yonglex gitu, pernah dulu kayak gitu. Tapi untuk
pengalaman di film sih aku belum, tapi untuk di Indonesia mungkin agak jarang. Kenapa? Karena ada beberapa bahan yang di Indonesia tuh mahal harganya, sebenarnya di luar negeri itu sangat murah. Kayak contoh kostum Gatot Kaca, tau? Gatot Kaca Umi, Iya, tahu. itu yang buat cosplayer orang luar negeri, namanya Netiro. Oh, Itu orang yang buat cosplayer. Dan di luar negeri itu udah banyak kayak film-film Netflix kayak gitu ngambil leher cosplayer karena emang kerjanya tuh bagus, karena mereka udah sering pegang kostum, tahu bahan, tahu detail, bagaimana cara bergerak, apalagi kalau cosplayer ya, dia kan sering bergerak, jadi tahu nih kostum buat pose atau buat action kayak gimana, kostum buat foto session tuh kayak gimana, jadi banyaknya ngambil dari sana. Sama satu lagi gitu ya, ada hal yang lucu tapi bukan di Indonesia ya. Iman Vellani, Ya. Miss Marvel, ya si Miss Marvel. Ya. Dia itu cosplayer, saking sukanya juga ikut model dan karena dia cosplayer dan saking sukanya sama Marvel, suatu saat dia ikut audisi dan ketika audisi dia sebutin, kalau gua tuh tahu ceritanya lo kayak gini, oh, Marvel kaget, terus siapa? Gua cosplayer kayak gitu. Sampai makanya gitu sekarang dia suka banget sama Miss Marvel. Ya. Kebetulan dia kan dia juga muslim juga ya, Iman Vellani itu muslim juga dan kemudian dia suka sama Miss Marvel, dia suka komiknya, cosplayin karakternya, ketika dewasa malah jadi karakter aslinya gitu. Oh, oke. Jadi sekarang udah mulai banyak juga gitu orang Ya. yang lirik, oh ini acting karakternya bagus, Bagus ya. ya kita pakai gitu. Karena ada beberapa juga sih kayak Alodia Goseng Kiao gitu juga dari Filipina ya, dia itu awalnya dari cosplay ya jadi artis juga gitu. Karena ya secara tidak langsung kalau misalnya pemeran utamanya misalnya yang Kang Reza Radian misalnya gitu Iya. mainin film superhero, ya ekstra daripada harus casting lagi yang umum, mending lu yang udah tahu karakternya. Iya, betul. Tinggal dibajuin selesai, asal dia sesuai aja, cocok atau enggak gitu sih. Kalau boleh tahu Kang, kayak kostum-kostum untuk cosplayer gini ya, berapa lama? Ya sesuai misalnya kayak gini, Sub-Zero ya, berapa lama Kang kostum pembuatannya Kang? Umumnya itu pengerjaan sekitar 1 minggu sampai 2 minggu, itu umum dengan pengerjaan yang sehat. Nah masalahnya Dan sehat tuh gimana Kang? Hah? Coba gadang gitu. ya, pekerjaan sehat itu biasa sekitar mungkin 6 jam, kayak gitulah jam-jam Oke. normal dengan pekerjaan yang tidak lari-larian, oke kayak gitu. Nah kalau ini sendiri ini pekerjaan yang tidak sehat, sekitar 3 hari dengan tidak tidur, gitu. Tapi itu nggak sehat, tapi itu nggak sehat gitu untuk yang ini saya segitu karena lari-larian, kejar-kejaran gitu, harinya capek sendiri gitu, capek jam lagi besoknya perform capek sendiri gitu. Nah kalau dari mana gimana? Pernah mungkin Bang Edi bikin kostum yang berapa hari gitu? Berapa Bang? Paling sih rata-rata sekitar 1 atau 2 minggu, tergantung kostumnya juga ya. Kadang ada yang pesanannya yang terlalu mepet deadline-nya kayak gitu. Dan untuk sebenarnya ya kembali lagi kalau dibilang yang sehat itu teratur kayak jam kerja. Tapi kalau misalnya udah kejar deadline udah nggak ada kata teratur. Mari kita mabuk lebar. Sebelum pertanyaan terakhir tuh aku pengen tanya Bang Edi, sebelumnya kenapa pengen jadi karakter seperti ini? Kenapa? Memang suka filmnya? Memang pernah mungkin punten pernah tersirat aja begitu bangun, aduh tadi nonton film ini keren banget nih, contoh Kalau dibilang itu film Crow Zero, Crow Zero. apalagi yang pertama aktor utamanya Takia Genji, Ya. itu Edi memang seneng filmnya dari awal. Edi seneng filmnya dari tahun 2008 pas masuk ke Indonesia. Kalau nggak salah 2007 itu di Jepang, 2008 baru ke Indonesia. Oke. Itu Edi udah mulai nonton, mulai dalamin karakternya, bahkan ya yang tidak layak diikuti pun diikuti sama Edi. Oke, siap, seru ya tadi ngobrol-ngobrol sama Dewan Juri, Betul, seru. keren-keren. Dan sekarang kita mau foto bareng, langsung ditutup dulu atau mau foto bareng Pak Ade? Mau foto bareng dulu semua cosplayer? Atau tutup dulu. Atau oh ya, oke. Kalau Oke. begitu para Dewan Juri terima kasih sudah ngobrol. Makasih banyak. Tadi ilmunya cukup ya, Banyak ya. keren banyak banget. Dan silakan Dewan Juri untuk mau buka puasa ya. Buka puasa. Terima kasih ya, terima kasih bapak-bapak, sehat-sehat. Kita salah. Mau menilai dulu ya, mau belum penjurian dulu ya. Oke. Iya. Jadi kita juga